Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu dan salam sejahtera bagi kita semua. Halo teman-temanku, sahabatku dimanapun kamu berada. Terima kasih masih setia di channel Zodiac Story. Nah, pada kesempatan kali ini aku akan membacakan readingan untuk teman-teman yang memiliki zodiak Capricorn di hari ini. Seperti apa sih readingan untuk teman-teman yang memiliki zodiak Capricorn di hari ini? Namun sebelum lanjut, di sini aku menghimbau kepada teman-teman semua agar jangan menjadikan video ini sebagai acuan di dalam kehidupan teman-teman sekalian. Jadikanlah video ini hanya sebagai hiburan semata. Oke, ya anggap aja deh. Setiap readingan yang sifatnya positif itu sebagai doa, dan setiap readingan yang sifatnya negatif sebagai bahan perbaikan diri ya bagi kita semua. Dan itu semua aku kembalikan pada Tuhan Sang Maha Pencipta dan pada diri kamu masing-masing. Oke, nah di sini kartu tarot sudah aku shuffle, aku acak dan aku pilih teman-teman. Kemudian kita akan langsung melihat kondisi peruntungan dan kehidupan teman-teman Capricorn. Fokus konsentrasi teman-teman. Ya, semoga energi kamu dalam pekan ini positif tentu. Oke. Dan bismillahirrahmanirrahim ya teman-teman. Pada kartu yang pertama sudah terbuka di sini ada Two of Cups. Ada dua cangkir muncul ternyata ya. Jadi ini energi kamu untuk 7 hari ke depan. Ketika pertama kali kamu melihat video dan tayangan ini sebagai energi pembuka nih, ya tentu ini adalah sebuah kartu yang bisa aku katakan sangat positif ya. Karena yang aku lihat adalah sebuah keselarasan, keharmonisan. Oke, keselarasan, keharmonisan, pencapaian bersama, kesuksesan bersama, teman-teman. Ya, kamu akan bertemu dengan begitu banyak energi-energi positif. Jadi memang dengan kata lain akan begitu banyak keberuntungan yang akan kamu peroleh, teman-teman. Ya, baik dari rezeki, asmara, kesehatan, ya seperti itu. Oke, kemudian pada kartu yang kedua aku punya King of Pentacles. Ada Raja Koin, teman-teman. Raja Koin ini muncul hadir ya. Jadi dari kartu kedua ini, apa yang akan terlihat dari kartu pertama ini, teman-teman, itu akan termanifestasikan di sini. Ya. Jadi ketika kamu bertemu dengan energi-energi positif ataupun keberuntungan-keberuntungan itu ya akan mengubah kehidupan kamu lah ya. Kalau aku lihat lebih baik, ekonominya meningkat, meroket, kehidupannya lebih mapan, lebih makmur, sejahtera ya. Amin ya. Banyak hal-hal yang meningkat di sini ya. Usaha, bisnis, pekerjaan ya, teman-teman. Kehidupan asmara juga mungkin seperti itu ya. Dari berpacaran mungkin akan ke jenjang yang lebih serius nanti ya. Tetapi nanti kita akan lihatlah membahas tentang kondisi kehidupan asmara ya, teman-teman. Ya, oke. Kemudian pada kartu yang ketiga aku punya Seven of Swords. 7 pedang, teman-teman, muncul hadir. Ini adalah sebuah kartu yang menggambarkan, menjelaskan ya. Kalau dikatakan energi ini adalah energi yang negatif seperti itu. Ya. Karena memang kartu ini selalu identik dengan adanya orang-orang yang bermuka dua, orang-orang yang suka bermanipulatif, menipu, berbohong, suka manfaatin, ingin menghancurkan, iri, dengki. Jadi semua energi negatif itu. Ya. Nah, ya jadi memang kamu dikelilingi oleh orang-orang seperti ini, teman-teman. Kudu waspada, kudu hati-hati nih. Apalagi ketika kehidupan kamu di sini meningkat, mengalami transisi kehidupan yang jauh lebih baik ya. Jadi orang-orang yang seperti ini kesannya memang ingin tidak suka ya, tidak suka ataupun ingin manfaatin lah ya, teman-teman. Oke. Kemudian pada kartu yang keempat aku punya Eight of Wands. Ada 8 tongkat di sini, teman-teman. 8 tongkat ini muncul hadir ya. Ini adalah sebuah kartu yang menggambarkan, yang menjelaskan tentang bagaimana perjuangan dan pengorbanan kamu, teman-teman. Ya. Jadi ketika berbicara terkait dengan perjuangan dan pengorbanan, ya tentu ini sesuatu hal yang nggak main-main juga seperti itu ya. Kerja keras yang kamu lakukan selama ini ya dampaknya kemari. Dan ini juga kartu yang menggambarkan tentang bahwasanya kamu harus hati-hati terhadap energi-energi ini ya. Jangan mudah percaya, itu paling penting teman-teman. Ya.
Jika tidak, kamu menyesal di kemudian hari. Oke, next. Kita akan lihat poin berikutnya. Kondisi finansial ekonomi ataupun keuangan teman-teman Capricorn dalam pekan ini. Nah, bagaimana kondisi keuangan teman-teman Capricorn dalam pekan ini? Oke. Semoga lancar ya. Oke. Dan bismillahirrahmanirrahim. Aku punya The High Priestess, teman-teman. The High Priestess muncul hadir ya. Ini adalah sebuah kartu yang menggambarkan ya, yang menjelaskan tentang bagaimana sebenarnya kamu orang yang cukup dan sangat sabar ya. Kamu orang yang cukup dan sangat sabar ketika mungkin dalam fase situasi kondisi apapun ya, terutama untuk masalah keuangan. Meskipun mungkin ada beberapa teman-teman Capricorn yang mengalami adanya ketidakstabilan masalah keuangan, tetapi kamu orang yang tetap tenang, kamu orang yang selalu bersyukur ya. Tingkat spiritualitas kamu cukup bagus, teman-teman. Kamu yakin bahwasannya memang segala sesuatunya ya sudah ditakdirkan oleh Tuhan masing-masing ya. Jadi orang-orang yang seperti ini, teman-teman, ya, dia orang yang ikhlas, orang yang sabar, maka sebenarnya kebahagiaan itu sudah benar-benar menanti. Ya, kebahagiaan itu sudah benar-benar menunggu di hadapan, di depan gitu ya. Oke. Dan kemudian aku punya Five of Cups. Nah, seperti yang aku katakan, teman-teman ya. 5 cangkir ini kartu menggambarkan tentang bagaimana sih sebenarnya ada permasalahan-permasalahan yang ya kalau aku katakan keuangan kamu tuh nggak begitu baik. Ya, hanya beberapa sih, mungkin semoga tidak ada sih ya. Oke, teman-teman. Ya, kalau dikatakan mungkin harapannya ya tentulah semua orang pasti berharap ya ketika mengalami adanya ketidakstabilan untuk masalah keuangan ya berharap ingin dan agar keuangannya bisa lebih baik, teman-teman. Oke, bagaimana ya? Kita akan lihat nih, teman-teman. Ya, finally. Bagaimana kondisi keuangan kamu dalam pekan ini? Apakah bakal ada kabar baik? Nah, aku punya Eight of Swords. Kudu sabar ya, teman-teman. Aku akui di sini. Mohon maaf, mungkin ada beberapa teman-teman Capricorn yang benar-benar merasakan bagaimana masalah-masalah keuangan kamu itu benar-benar membelenggu kamu saat ini. Ya, keterpurukan, ketidakstabilan, kemudian kamu dalam fase yang cukup kritis, dalam fase yang mungkin cukup terendah ya. Mungkin di sini kamu habis ditipu, ya. Mungkin kamu di sini usahanya gagal, ya, bangkrut dan lain sebagainya, teman-teman. Jadi banyak problem-problem yang terjadi. Oke deh, kita akan lihat teman-teman satu energi kembali ya untuk memastikan bagaimana kondisi keuangan kamu nih. Apalagi ketika kamu berharap ada sebuah jawaban ya, teman-teman, atas segala sesuatunya. Ya, apakah berpotensi berpeluang masalah keuangan kamu akan selesai gitu sih. Karena melihat dari ketiga kartu ini ya cukup menggambarkan tentang bagaimana kondisi keuangan kamu itu lagi bermasalah. Nah, oke teman-teman, aku punya Raja Cangkir. Ternyata potensi peluang ya kamu akan dapat memperbaiki kondisi keuangan kamu untuk lebih baik itu cukup terlihat ya teman-teman. Dan di sini sih kalau aku lihatnya lebih kepada tentang ya di akhir April ini ya insya Allah untuk teman-teman Capricorn yang mengalami masalah ini akan semua terselesaikan, teman-teman. Ya ada rezeki harimau nantinya gitu ya, ada rezeki berlimpah, rezeki nomplok nanti yang akan kamu dapatkan di sini, teman-teman ya. Amin ya. Oke. Next. Poin berikutnya. Kita akan lihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Capricorn yang saat ini sudah berumah tangga. Aku punya Eight of Pentacles, ada Seven of Wands, dan ada The Lovers, teman-teman. Nah, oke. Kamu orang yang sabar ketika dihadapkan dengan beberapa masalah-masalah rumah tangga yang cukup rumit di sini. Ya, ada masalah rumah tangga memang kurang begitu adem, mohon maaf ya. Tetapi di sini berkat kesabaran kamu, teman-teman ya, berkat kesabaran kamu, berkat ikhtiar kamu juga mungkin ya di dalam menyelesaikan segala sesuatunya, ya, pada akhirnya semuanya akan kembali stabil. Semuanya akan kembali stabil. Aku lihat ada sebuah keharmonisan yang akan kembali tercipta, ya. Keharmonisan, kemudian aku juga melihat adanya ikut campur tangan Tuhan di sini, teman-teman ya. Ya ibaratkan kalian masih berjodoh. Jadi sesulit seberat apapun masalah ya ketika mungkin hubungannya sudah benar-benar dalam fase yang cukup kritis sekalipun
ya ketika masih ada jodohnya ya akan bersatu. Nah, seperti itu ya. Dan kemudian juga ini kartu menggambarkan tentang bagaimana rezeki-rezeki itu juga akan datang nantinya teman-teman ya. Ketika hubungan rumah tangganya sudah membaik, maka rezeki kamu akan lebih baik. Amin. Ya, next. Kita akan lihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Capricorn yang saat ini sedang berpacaran. Aku punya Death, ada Ace of Swords, dan ada Seven of Cups, teman-teman. Oke, mengenai tentang hubungan berpacaran kamu ya, teman-teman. Aku rasa kamu harus lebih berkomitmen ya. Jangan pernah tergoda kembali dengan energi lama. Karena yang aku lihat memang bakal ada potensi peluang seperti apa ya, energi masa lalu ya. Energi masa lalu itu akan datang hadir, mencoba untuk kembali mendekati. Nah, itu tadi yang aku katakan, harus lebih berkomitmen. Karena yang ditakutkan nantinya adalah kamu akan merasakan hal yang sama. Ketika mungkin contoh ya, kamu menerima kembali seseorang di masa lalu tersebut, teman-teman, ya, dan kamu meninggalkan seseorang yang benar-benar sudah berkomitmen, ya, maka itu akan juga menghancurkan impian kamu untuk bahagia. Karena nantinya hubungan kamu dengan masa lalu kamu itu kembali, ya teman-teman, itu akan penuh dengan masalah kembali juga, ya. Masalahnya nggak bakal pernah berhenti dalam dunia penyesalan, dan itu juga penyesalan kamu akan mencoba kembali juga meminta kembali kepada orang yang kamu tinggalkan. Nah, itu bakal sulit ya. Jadi intinya adalah harus selalu bersyukur. Oke, next. Poin berikutnya kita akan lihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Capricorn yang saat ini sedang jomblo, single mom, dan single dad. Aku punya Queen of Wands, ada Knight of Cups, dan ada Nine of Swords ya teman-teman. Oke, jadi dari ketiga kartu ini, untuk masalah kehidupan kamu bagaimana ya teman-teman? Dapat aku akui sih, kalau dikatakan mungkin ada beberapa track record di dalam kehidupan kamu yang selalu berakhir dengan kekecewaan, kesedihan. Ya, selalu dikecewakan, ya cukup terlihat lah, ya. Dan kemudian kamu juga selalu gagal ketika berupaya berusaha untuk mendekati seseorang. Tetapi kali ini ada kabar baik untuk masalah jodoh, ya. Untuk masalah kehidupan asmara teman-teman. Seseorang yang akan lebih berkomitmen, ya, seseorang yang bahkan mungkin kehidupannya teman-teman itu lebih baik, itu akan datang, itu yang akan mengubah kehidupan kamu ya. Dari segi ekonomi kamu juga akan lebih baik ya. Pokoknya ini orang selalu support sebenarnya selama ini teman-teman ya, peduli terhadap kehidupan kamu, peduli terhadap kamu teman-teman. Dan di sini ya mungkin apa ya, dia orang yang selama ini ada di dalam doa kamu teman-teman ya. Tuhan akan segera mempertemukan kamu dengan dia. Okay, next. Poin terakhir, kita akan lihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Capricorn yang saat ini sedang PDKT ataupun dekat dengan seseorang ya. Ada Ace of Pentacles, Three of Cups, dan ada The Tower. Jangan melihat seseorang ya teman-teman dari penampilan doang ya. Ya, jangan melihat dari penampilan doang. Jadi penting untuk melihat lebih kepada inner beauty-nya teman-teman. Ya, kalau kaya bukan miliknya, tampan cantik kalau tidak cantik dalamnya, ya inner beauty-nya, tampan dalamnya, hatinya teman-teman. Jadi itu sesuatu hal yang percuma, ya. Apalagi ketika melihat dari energi ini, teman-teman, ya orang yang royal, ya royal dalam arti royal di dalam cinta, teman-teman. Tidak konsisten, tidak berkomitmen, ya seperti itu. Jadi nanti ujung-ujungnya kamu bakal kembali kecewa. Dia orang yang suka berselingkuh, mohon maaf, orang yang suka berkhianat ya. Jadi harus benar-benar lebih selektif sih ya. Kalau dekat itu teman-teman jangan terburu-buru banget ya. Oke, next. Kita akan lihat 12 tanggal lahir yang akan mendapatkan keberuntungan dari teman-teman Capricorn dalam pekan ini. Oke. Nah, aku punya tanggal 26, 17, 23, 24, 11, 16, 15, 13, 5, 7, dan 3. Oke, mungkin demikian. Terima kasih. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.